Bab 491, memberikan pil kepada Ye Chonglou. Jiang Chen kembali ke Lembah Rosi setelah meninggalkan kediaman Penatua Yunni. Halo, kakak senior Jiang Chen. Kakak Jiang Chen. Semua penjaga menyambut Jiang Chen dengan wajah tersenyum ketika mereka melihatnya, tanpa sedikit pun sikap kasar mereka sebelumnya. Jadi kata pepatah, seseorang tidak mengulurkan tangan untuk menamparkan wajah tersenyum. Jiang Chen tahu bahwa para penjaga ini baru saja mencari nafkah ketika mereka telah mempersulitnya sebelumnya. Hal yang sama berlaku untuk mengapa mereka menyapanya dengan hangat sekarang. Mereka harus melakukan ini untuk bertahan hidup. Dia mengangguk tanpa mengatakan apa-apa. Itu sudah cukup sebagai tanggapan. Orang-orang ini bertindak seperti ini mungkin karena dia telah mengalahkan Yan Hongtu, dan dia telah menerima bantuan Penatua Yunni karena posisinya meningkat. Kepala istana dan Qi menunjukkan preferensi untuknya, tetapi jelas tidak akan mengganggu masalah di Lembah Rosi. Penatua Yunni berbeda, dia sudah sampai pada tingkat meneriaki tetua lain selama pertemuan dewan. Ketika berita ini menyebar, semakin dibumbui dengan penceritaan, itu memiliki arti yang sama sekali berbeda. Penatua Yunni terang-terangan mendukung Jiang Chen. Siapa yang tidak berani menunjukkan rasa hormat kepada tamu terhormat Hallmaster of the Herbal Hall? Ketika Jiang Chen kembali ke kediaman, dia pergi ke kultivasi pintu tertutup sementara. Dia belum sepenuhnya mencerna keuntungan dari pegas kayu. Tubuh fisiknya telah disempurnakan beberapa kali, sangat meningkatkan bakat aslinya. Penempaan ulang dari pil 5 naga pembukaan surga secara khusus telah meningkatkan potensinya ke tingkat jenius. Sekarang setelah dia dibaptis di mata air kayu, potensinya telah meningkat sekali lagi menjadi jenius atas. Meskipun potensi bawaannya masih lebih rendah daripada jenius yang paling jahat dan paling unggul, kesenjangan antara dia dan kategori itu telah menurun secara drastis. Kesenjangan garis keturunan dan tubuh fisik juga dapat dikurangi. Selanjutnya, tidak ada orang lain di benua Divine Abyss yang akan memiliki kelebihan yang saya miliki. Jiang Chen dipenuhi dengan keyakinan. Sejak tiba di Istana Regal Pil, pengetahuan dan pemahamannya tentang dunia ini telah berkembang, bersama dengan kepercayaan dirinya. Area berdaulat, para jenius dari alam asal langit, pertempuran pil di Gunung Rippling Mirage, peringkat naga tersembunyi domain segudang, upacara agung segudang, alam Paramon. Semua tantangan ini mulai menyulut semangat juang Jiang Chen. Dia tahu bahwa tantangan ini akan menjadi cobaan dengan api yang akan mempercepat pertumbuhannya. Tingkat peningkatannya saat ini sudah hampir menyimpang, tapi dia masih belum puas. Ayah meninggalkanku tahun itu dengan sebuah surat dan berangkat ke 8 alam atas sendirian. Meskipun tingkat kultivasi saya telah memasuki alam asal setelah beberapa tahun, saya masih jauh dari para jenius dari 8 alam atas. Jika saya mengikuti langkahnya sekarang, ayah pasti akan tidak senang. Jiang Chen khawatir tentang Jiang Feng, ayahnya dalam kehidupan ini. Ayahnya telah memberinya begitu banyak dukungan dan perhatian ketika dia tiba di kehidupan ini dan memenangkan kasih sayang sepenuh hati. Jiang Chen dengan sungguh-sungguh menghormati kesetiaan dan keteguhan hati Jiang Feng. Alam Sage, saya harus menuju 8 alam atas ketika saya memasuki alam Sage. Saya pasti harus menyebarkan nama saya di seluruh 8 alam atas sehingga ayah tahu saya tidak mengecewakannya. Jiang Chen awalnya merasa bahwa dia akan dianggap telah berhasil begitu dia memasuki alam asal. Tetapi sekarang tampaknya jika dia ingin dapat mengatakan bahwa dia telah mencapai kekuatannya di 8 alam atas, alam asal masih jauh dari cukup. Alam bijak adalah titik awal yang paling rendah. Dia merasa bahwa ayahnya tidak memiliki alasan untuk menolak jika dia memasuki 8 alam atas setelah naik ke alam bijak. Hanya saja setelah tahun-tahun berlalu, Jiang Chen semakin khawatir dengan ayahnya ketika dia memikirkan bahaya di 8 alam atas. Waktu sangat penting. Saya tidak bisa bersantai untuk 1 hari pun. Jiang Chen mulai berlatih lagi dengan hati yang lebih kencang. 3 hari kemudian, dia muncul dari sesinya. Segera setelah dia keluar dari sesinya, Mu Gaoqi datang berkunjung dengan semangat tinggi. Dia cukup bersemangat untuk melihat Jiang Chen. Saudara Chen, apakah Anda tahu bahwa area berdaulat telah merilis 4 tempat tinggal baru? Jiang Chen mengangguk. Apakah kamu mendaftar untuk kompetisi? Mu Gaoqi mengangguk dengan antusias. Saya sebenarnya melewatkan batas pendaftaran, tetapi saya pergi menemui Penatua Yunni. Dia tahu bahwa saya akan keluar dengan Anda beberapa waktu yang lalu dan setuju untuk memasukkan nama saya. Saudara Chen,
Ada 2 slot untuk Genius Pil kali ini. Akan luar biasa jika kita berdua bisa masuk ke Sovereign Area. Petik 2. Jiang Chen tersenyum, apakah kamu percaya diri? Mu Gaoqi berpikir sejenak. Saya memikirkannya, dan terpikir oleh saya bahwa potensi saya untuk pil pasti sebanding dengan murid inti atas. Juga, banyak jenius pil juga jenius Dao bela diri, jadi mereka mungkin memilih tempat bela diri Dao. Oleh karena itu, saya masih berpikir bahwa masih ada harapan. Gaoqi, kamu memiliki banyak bagian yang bagus, tetapi terkadang kamu cenderung tidak menonjolkan diri. Jika Anda akan berjuang untuk sesuatu, tuangkan semua yang Anda miliki ke dalamnya dan percayalah pada diri sendiri. Anda memiliki konstitusi kayu bawaan dan potensi luar biasa dalam pil Dao. Dengan mutiara roh yang saya berikan kepada Anda akan segera dapat mengendalikan api dengan lebih presisi dari sebelumnya. Dan itu setelah mengabaikan baptisan Anda di pegas kayu. Jika Anda masih tidak percaya diri setelah ini, apalagi yang bisa kita lakukan? Petik 2. Mu Gaoqi tertawa malu-malu. Dia pada dasarnya berhati-hati, tetapi sebenarnya sangat percaya diri dalam tantangan kali ini untuk mendapatkan tempat di area berdaulat. Ini semua berkat Penatua Yunni yang berjuang untuk kita kali ini. Mu Gaoqi menghela nafas. Buat persiapanmu. Sampai jumpa di Sovereign Area. Jiang Chen berkata dengan berani. Dia sendiri sekarang sepenuhnya siap dan telah mengkonsolidasikan keuntungannya dari perjalanan. Meskipun dia hanyalah rana asal tingkat ketiga sekarang, dia masih sangat percaya diri dalam bersaing untuk mendapatkan posisi kali ini. Setelah dia mengirim Mu Gaoqi dalam perjalanannya, dia memutuskan untuk mengunjungi Tuan Ye Chonglou. Jiang Chen masih memiliki rasa hormat khusus untuk Ye Chonglou. Jika dia harus mengidentifikasi seorang senior yang telah membantunya tanpa pamrih dalam aliansi 16 kerajaan, maka kemungkinan besar Penatua yang visinya melampaui 16 kerajaan. Jiang Chen, apa yang membawamu hari ini? Ye Chonglou senang melihat Jiang Chen. Sebagai leluhur alam asal di Sekte Pohon Berharga, dia ada di sini untuk menjaga para jenius dari Sekte Pohon Berharga. Tetapi pada kenyataannya, tidak ada banyak tempat baginya di Istana Regal Pil yang luas. Jika bukan karena pertimbangan aliansi, mereka yang ada di Istana Pil Regal tidak akan terlalu memperhatikannya sama sekali. Itu adalah hal yang baik bahwa Kepala Istana dan Qi telah memperjelas posisinya, jadi tidak ada yang melangkah terlalu jauh ke arah Ye Chonglou. Meski begitu, Ye Chonglou masih akan menghadapi beberapa sikap buruk setiap hari, dan kadang-kadang bahkan ejekan sesekali. Namun, Lord Master berpikiran terbuka dan tahu bahwa Sekte Pohon Berharga telah melampaui batas karena terhubung dengan Istana Pil Regal, jadi dia menyapa semua kata-kata masam itu dengan wajah tersenyum. Namun di lubuk hatinya, dia masih sedikit tertekan. Dia telah menjadi orang yang bangga selama lebih dari setengah hidupnya. Namun, tingkat kultivasinya benar-benar tidak ada apa-apanya di Istana Regal Pil. Bahkan seorang administrator biasa di aula musim semi dan musim gugur sebanding dengannya. Jiang Chen memiliki mata yang tajam dan bisa tahu dari wajah Tuan Tanah bahwa dia tidak memiliki waktu yang mudah di sini. Tuan, apakah Anda tidak bahagia di sini? Ye Chonglou menghela nafas pelan dan mulai menghibur Jiang Chen. Jiang Chen, bagian hati manusia mana yang belum aku lihat di usiaku? Ini tidak banyak. Apa masalah situasiku jika kalian anak muda baik-baik saja? Namun, ini bukan pikiran Jiang Chen. Tuan Tanah telah menjadi sosok yang dibanggakan di kerajaan Sky Laurel dan terbiasa dengan kekayaan dan rasa hormat. Jika dia menjadi sasaran gulungan mata setiap hari di sini, bagaimana dia bisa tenang? Jika Lord Master tidak senang di sini, mengapa tidak ikut denganku ke Rossi Valley? Ye Chonglou melambaikan tangannya. Lupakan saja, inilah saatnya Anda bangkit di atas masa. Jangan biarkan hal kecil dari orang tua ini mempengaruhi mentalitas Anda. Jiang Chen, saya pernah mendengar tentang masalah Anda di Lembah Rossi. Baik sekali, Anda telah membuat nama untuk murid-murid dari Sekte Pohon Berharga dalam pertarungan dengan Yan Hongtu. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Dia benar-benar lupa tentang karakter kecil itu. Oh ya, bagaimana yang lain sekarang? Tang Hong baik-baik saja, tingkat peningkatannya adalah yang tercepat. Dari 3 lainnya, Lian Changhai kurang lebih dapat diterima. Iron Dazi dan Xie Yufan memiliki potensi yang kurang luar biasa, mereka kemungkinan besar tidak akan bisa masuk ke ranah asal. Lord Master menghela nafas ringan, jelas tidak terlalu memikirkan masa depan 2 yang terakhir. Jiang Chen mengangguk.
Tanpa suplementasi sumber daya, semuanya secepat angin dalam budidaya dao bela diri. Tentu saja, jika fondasi mereka sendiri tidak mencukupi, bahkan bantuan pil hanya akan memberikan kesempatan 50-50 untuk menyerang alam asal. Aku akan memikirkan sesuatu untuk mereka agar bisa sampai ke alam asal, tapi jalan setelahnya akan terserah mereka sendiri. Terlepas dari saudaranya Tang Hong, Jiang Chen benar-benar tidak peduli dengan yang lain. Tetapi sebagai sesama murid dari sekte yang sama, jika dia memiliki kemampuan untuk membantu mereka, dia akan dengan senang hati melakukannya. Ini akan dihitung sebagai pembayaran kembali bantuan Tuan Ye Chonglou tahun itu. Oh benar, Tuan, ini adalah 100 pil pembina asal peringkat atas. Seharusnya cukup bagimu untuk naik ke alam asal bumi. Jiang Chen meletakkan termos di depan Lord Master. Pil pembina asal peringkat atas. 100 dari mereka. Ye Chonglou dilemparkan ke dalam kekacauan dan terus melambaikan tangannya. Jiang Chen, bagaimana saya bisa menerima ini? Anda sekarang dari alam asal, Anda dapat menggunakan pil ini. Aku hanyalah seonggok tulang tua dengan potensi yang terbatas. Ini akan membuang-buang semua pil ini. Di mana Anda mendapatkan begitu banyak pil di tempat pertama? Apakah kepala istana dan Qi memberikannya padamu? Ye Chonglou tidak memiliki banyak status di Istana Regal Pil dan tidak menyadari intelijen Rincin tentang Jiang Chen. Jiang Chen tersenyum, saya kebetulan menyelesaikan misi untuk Penatua Yun Ni dari Aula Herbal. Dia memberi saya beberapa pil peringkat atas. Tuan, terima mereka dengan mudah. Pil-pil ini akan berguna. Ye Chonglou menghela nafas panjang, kekaguman dan persetujuan memenuhi matanya. Jiang Chen, pencapaian terbesar dalam hidupku adalah menemukan kilauanmu di duniawi, dan berteman dengan seorang jenius sepertimu. Kalau tidak, saya akan ditakdirkan untuk bekerja keras dalam keadaan biasa-biasa saja dan mati di kerajaan Sky Laurel. Petik 2. Seperti itulah takdir. Tuan, Anda tidak perlu bersikap sopan dengan saya. Sejujurnya, jika bukan karena perawatanmu, aku tidak akan berhasil melewati keluarga besi di kerajaan Sky Laurel. Jiang Chen adalah orang yang sangat menghargai kesetiaan dan hubungannya. Dia akan membalas bantuan sekecil apapun yang ditawarkan orang lain kepadanya. Selain itu, dia tidak di sini hanya untuk memberi tuan tanah beberapa pil. Lord Master, saya memiliki sesuatu yang lebih penting untuk diberikan kepada Anda selain dari pil pembina asal. Item ini harus dirahasiakan, jangan sampai masalah muncul tanpa akhir. Petik 2. Ye Chonglou sedikit gemetar ketika mendengar kata-kata ini, tatapan serius di matanya. Sesuatu yang akan membuat Jiang Chen menyuarakan kata-kata ini adalah barang yang luar biasa. Bab 492, Darah Naga Sejati. Sebuah kotak spiritus dan sebuah termos kecil diletakkan di atas meja di depan mereka. Jiang Chen menciptakan beberapa penghalang kedap suara, dan juga mengerahkan lotus di sekitar mereka untuk memastikan bahwa tidak ada yang diam-diam mengawasi mereka. Tuan, barang ini sangat luar biasa. Jiang Chen, apa ini? Saya terbakar dengan rasa ingin tahu bahkan di usia tua saya. Tuan Besar juga bertanya, labu ini berisi 2 tetes darah naga. Darah naga sejati, dan pada saat itu, dari naga yang paling mulia, naga bercakar 5. Kotak itu berisi kristal naga. Apa? Naga sejati. Wajah sang Lord Master berubah drastis. Ye Chonglou, seorang pria yang telah menjalani lebih dari setengah hidupnya dengan sikap yang tak tergoyahkan, hampir jatuh ke posisi duduk di tanah. Sekarang wajahnya pucat pasi dan tenggorokannya kering, dia tergagap, maksudmu, naga sejati, benar. Ya, keturunan naga murni dan bukan salah satu dari variannya. Sumbernya adalah salah satu yang memiliki garis keturunan langsung dari naga. Seperti yang Anda lihat, ini bukan masalah biasa. Petik 2. Lord Master tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama. Dia telah tenggelam begitu dalam ke dalam keterkejutan, dia tidak bisa melepaskan diri darinya. Naga, mereka adalah eksistensi legendaris. Meskipun dia sudah hidup begitu lama, dia hanya pernah membaca tentang mereka di buku-buku kuno. Sejarah Myriad Domain juga tidak memiliki catatan tentang naga hidup. Tapi Jiang Chen benar-benar berhasil meletakkan tangannya di atas darah naga sejati. Tidak peduli berapa banyak kepercayaan tanpa syarat yang diberikan Tuan Tanah pada Jiang Chen, dia menemukan ini lebih dari sedikit sulit untuk dipercaya. Jiang Chen juga tahu bahwa ini terlalu menakjubkan, tetapi kedua item ini akan sangat berguna bagi Lord Master. Jika naga Phoenix kecil bersayap 5 mengambil bagian dari darah,
itu pasti akan membangunkan lebih banyak kenangan dari warisannya, dan sebagai gantinya kekuatannya akan meningkat pesat. Kemudian, jika ditindaklanjuti dengan pembaptisan di pegas kayu, naga Phoenix benar-benar akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan di domain segudang. Ye Chonglou telah menghabiskan bertahun-tahun dengan naga Phoenix bahwa dia juga memiliki sedikit aura naga tentang dirinya. Kekuatannya pasti akan ditempa kembali dari dalam keluar, sepenuhnya mengubahnya menjadi lambang seseorang yang datang terlambat ke dalam kekuatan mereka. Semua ini adalah ungkapan terima kasih Jiang Chen atas bantuan Tuan Tanah di tahun-tahun sebelumnya. Jiang Chen tahu bahwa beberapa hal membutuhkan waktu untuk dicerna juga, jadi dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya menunggu Lord Master kembali ke dirinya sendiri. Ye Chonglou bereaksi setelah beberapa saat. Jiang Chen, apakah naga benar-benar ada? Jiang Chen tersenyum tipis. Tuan Besar menghabiskan siang dan malam dengan naga yang lebih rendah. Anda hanya perlu membuka termos untuk merasakan 2 tetes darah untuk mengetahui apakah itu asli atau palsu. Ye Chonglou merasa bahwa kata-kata Jiang Chen masuk akal dan dengan hati-hati mengambil termos. Dia membuka sumbatnya dan hendak membawanya mendekat ketika seluruh tubuhnya gemetar. Tangannya bergetar, dan Ye Chonglou hampir kehilangan pegangannya pada termos. Kekuatan yang sangat besar dan sangat kuat membuat jantungnya berdetak kencang, dan darah di nadinya mulai bergemuruh dan mendidih. Itu hampir membakar tubuhnya. Ini, Ye Chonglou tertegun tak masuk akal. Kekuatan besar dan aura yang membingungkan telah membuat Ye Chonglou, seorang ahli alam asal, menjadi linglung. Dan semua ini hanya dari 2 tetes di dalam labu. Sangat mudah untuk membayangkan betapa kuatnya sumber darah itu. Ini benar-benar darah naga. Itu benar, Ye Chonglou dan naga Phoenix saling bergantung, dan meskipun dia tidak terlalu akrab dengan aura naga, makhluk roh itu masih memiliki petunjuk tentang itu. Meskipun hanya ada 2 tetes di dalam labu, perasaan yang akrab dan sangat kuat itu jelas lebih dari 100 kali lebih kuat daripada naga Phoenix. Kemurnian kekuatan itu hampir menghancurkan pembuluh darah Ye Chonglou. Itu benar-benar menakjubkan. Lord Master, untuk berbaur dengan darah naga, Anda harus memperbaiki inti naga terlebih dahulu. Hanya ketika tubuh Anda memegang tanda naga, Anda dapat berhasil menyerap darah naga. Jika tidak, darah pasti akan membuat pembuluh darahmu meledak dan bahkan mungkin membuatmu menjadi seonggok abu. Jiang Chen sangat akrab dengan betapa mendominasi garis keturunan naga, berkat kehidupan masa lalunya. Kata-kata ini membuat Ye Chonglou sangat gelisah sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Jiang Chen, bagaimana aku bisa berterima kasih? Dia tersenyum sedih. Bahkan jika aku ingin maju dan menolak bantuan besarmu, aku tidak bisa memaksa diriku untuk melakukannya sama sekali. Godaan ini terlalu besar, Lord Master. Itu bukan masalah besar ketika Anda memurnikan kristal naga, tetapi jika Anda ingin menyerap darah naga suatu hari nanti, Anda harus menemukan lokasi yang jauh. Jika tidak, ketika orang lain merasakan aura di balik darah naga ini, mereka akan benar-benar mencoba untuk merebutnya, tidak peduli biayanya. 1 tetes darah dari naga sejati sudah cukup untuk membuat para pembudidaya menjadi hiruk-pikuk. Ras bangsawan kuno, naga memiliki garis keturunan dan warisan yang berlalu tak terputus sejak dahulu kala. Ketika seseorang menyerap darah mereka, semakin tinggi tingkat kultivasi mereka, semakin besar keuntungan mereka. Jika mereka yang berada di alam kaisar memperoleh darah naga, mereka bahkan mungkin memicu ingatan dari warisan yang terkunci di dalam dan mencapai terobosan tak terduga. Pengingat ini sangat penting. Jika berita tentang darah naga bocor, skenario kasus terbaik adalah pembunuhan, dan skenario terburuk akan melibatkan keseluruhan istana pil regal. Ye Chonglou juga memiliki ekspresi serius di wajahnya. Jiang Chen, aku pasti akan merawat darah naga yang berharga ini dengan baik, dan pasti akan berdiskusi denganmu sebelum aku mengasimilasinya. Itu juga bagus. Jiang Chen mengangguk. Aku akan berpartisipasi dalam kompetisi untuk tempat tinggal di area berdaulat. Setelah saya berhasil, tempat tinggal dengan radius 100 mil tanah semuanya akan menjadi milik pribadi saya. Ketika Tuan Tanah ingin mengasimilasi darah naga di sana, tidak ada yang akan ikut campur sama sekali. Petik 2. Wilayah berdaulat. Tuan Besar tercengang. Aku pernah mendengar bahwa disitulah para jenius paling terkemuka dari istana regal pil berada. Memang, karena disinilah para jenius paling terkemuka berada, aku dijamin akan sukses kali ini. Jiang Chen berbicara dengan nada percaya diri dan meyakinkan, tidak sedikit pun keraguan dalam kata-katanya. Bagus, fantastis.
Jiang Chen, saya katakan sebelumnya bahwa nasib sekte pohon berharga mungkin berubah dengan Anda dalam campuran. Sepertinya itu hanya ramalan peristiwa yang tertulis di surga, hahaha. Jika Anda dapat mengamankan tempat tinggal di wilayah berdaulat, nama Anda pasti akan menyebar luas dan jauh. Pada saat itu, tekanan pada kelangsungan hidup saya mungkin sedikit berkurang. Petik 2. Jiang Chen mengangguk, ah ya, Tuan, saya ingin bertemu Tang Hong. Tentu saja, biarkan aku membawamu ke sana. Tang Hong sudah lama menerobos ke alam asal dan telah menjadi murid batin segera setelah dia memasuki istana pil regal. Mereka secara alami pergi ke daerah di mana para murid batin tinggal. Murid-murid dalam dibagi menjadi beberapa tingkatan sama seperti murid inti, namun, daerah tempat tinggal mereka jauh lebih rendah daripada Lembah Rosi. Mereka tinggal di Gunung Gendang Besar, dengan puluhan ribu murid batin yang tinggal dalam radius 1000 mil di daerah itu. Tempat tinggal mereka sebenarnya dalam kelompok, seperti Jiang Chen selama persidangannya di Gunung Roh Abadi. Hanya murid batin tingkat paling tinggi yang memiliki hak untuk tinggal sendiri dengan halamannya sendiri. Tetapi bahkan tempat tinggal terpencil ini bahkan tidak 1/10 dari yang ada di Rosi Valley. Murid-murid biasa tinggal 4 ke tempat tinggal, atau 8 dan 16, penggambaran yang jelas dari tingkat mereka. Jiang Chen adalah murid inti, dan hak istimewa murid inti membuatnya dengan mudah memasuki area terlarang di gunung. Great Drum. Ketika mereka melihat pakaiannya, semua penjaga tersenyum penuh terima kasih, hampir berharap mereka bisa membawa Jiang Chen di punggung mereka. Berbagai pertemuan semuanya membuat Ye Chonglou menghela nafas dengan emosi. Jiang Chen, tahukah Anda bahwa ini adalah waktu termudah yang pernah saya coba untuk memasuki gunung? Saya selalu harus menunggu setengah hari sebelumnya dan mengalami segala macam kesulitan dan penundaan. Terkadang, saya bahkan tidak bisa masuk. Para penjaga ini hanya ingin mengambil segala macam keuntungan dariku. Kecuali, barang-barang yang bisa dibawa oleh sekte pohon berharga kita kadang-kadang bahkan di bawah harga mereka. Ye Chonglou tidak bisa membantu tetapi dipenuhi dengan emosi yang campur aduk sama sekali. Pada usianya, dia harus selalu berbicara manis kepada para penjaga setiap kali dia mencoba masuk, dan tersenyum begitu banyak sehingga wajahnya sakit. Namun tidak ada yang berguna seperti pakaian Jiang Chen sebagai murid inti. Jiang Chen bahkan tidak perlu berbicara sepatah kata pun sebelum secara pribadi ditunjukkan jalan masuk, semua orang memasang wajah tersenyum padanya. Perasaan itu bahkan membuat Ye Chonglou yang pendiam merasa seperti dia bisa berjalan dengan kepala terangkat tinggi, menyapu mata dan kesulitan yang tak ada habisnya. Ketika para penjaga mendengar bahwa Jiang Chen sedang mencari seseorang, mereka segera bertindak dan memeriksa file mereka, menemukan kediaman Tang Hong. Kapten yang antusias bertugas dengan sangat cepat membawa keduanya ke lokasi yang tepat. Jiang Chen dengan seenaknya menghadiahinya dengan pil pembina asal. Terima kasih atas usahanya. Tuan-tuan Ye ini adalah temanku dan akan berulang kali melewati gendang besar gendang di masa depan. Mata kapten berbinar ketika dia melihat pil itu. Dia mengangguk dan membungkuk, meyakinkannya berulang kali. Si kecil ini mengerti, si kecil ini pasti mengerti. Ketika Tuan Tanah memasuki gunung di masa depan, saya berjanji perjalanannya akan cepat dan cepat. Jiang Chen melambaikan tangannya ketika dia melihat bahwa kapten ini sangat mengerti apa yang dia maksud. Diberhentikan, aku akan masuk sendiri. Ya, kapten memandang dengan iri ke halaman ini. Dia berpikir bahwa murid inti ini datang untuk memilih beberapa pengikut dari murid-murid dalam. Setelah dipilih, mereka akan dapat berkultivasi di Rosi Valley. Pelatihan di sana selama 1 hari setara dengan 3 hingga 5 hari di dunia luar. Murid mana yang tidak merindukan Lembah Rosi? Ketika Ye Chonglou berjalan dan dengan ringan mengetuk pintu, kepala seseorang menyembul dari dalam. Ketika mereka melihat itu adalah Ye Chonglou, ekspresi mereka dingin. Beraninya kamu mengganggu area terlarang sekte ini. Meskipun Ye Chonglou berasal dari alam asal, pakaiannya menunjukkan bahwa dia bukan orang penting di sekte tersebut. Jadi murid-murid dalam ini secara alami tidak akan menunjukkan wajah yang menyenangkan padanya. Namun, kepala itu segera melihat Jiang Chen di belakang Ye Chonglou. Apa? Seorang murid inti. Pemilik kepala segera bergegas keluar dan membuka pintu, senyum menjilat di wajahnya. Kakak senior ini pasti dari Rosi Valley. Apa yang mungkin Anda cari di sini? Cek. Saya bertanya-tanya mengapa burung gagak berkicau begitu keras ketika saya bangun pagi ini. Jadi itu adalah sosok yang dibanggakan menghiasi halaman kami.
Anda membawa kilau ke rumah kami yang sederhana. Orang ini mengubah taktik dengan angin sepoi-sepoi, dan cukup fasih dengan ciuman pantatnya. Jiang Chen tersenyum tipis dan berjalan masuk melalui pintu yang terbuka. Murid inti bahkan tidak perlu mengerahkan aura apapun ketika mereka muncul untuk menghasilkan kehadiran yang cukup mendominasi. Tak satu pun dari murid batin berani lambat dalam penyerapan saat mereka buru-buru berjalan untuk menyambut Jiang Chen. Saya mencari Tang Hong, di mana dia? Jiang Chen melihat sekeliling tetapi tidak melihat tanda-tanda saudaranya. Ketika mereka mendengar nama Tang Hong, ekspresi yang agak jelek melintas di beberapa wajah mereka. Satu atau dua ekspresi mereka bahkan tanpa sadar menunjukkan jejak ketakutan. Bab 493, Tang Hong menjadi paha emas untuk dipeluk. Anda datang ke sini. Jiang Chen menunjuk orang yang baru saja membuka pintu, matanya begitu tajam hingga seolah menembus jiwanya. Bicaralah, di mana Tang Hong? Orang itu menggigil seluruh sebagai mata dewa Jiang Chen terkunci padanya, giginya benar-benar mulai berceloteh tak terkendali. Aku, nada suara Jiang Chen dingin. Kamu tidak tahu. Murid itu berlutut ketika Jiang Chen meningkatkan tingkat auranya dengan satu faktor. Dia tidak tahan lagi dan merosot tanpa tulang ke tanah. Aku akan memberitahumu, Tang Hong pergi untuk mencuci pakaian. Mencuci pakaian. Jiang Chen benar-benar bingung dengan kata-kata ini. Seorang murid dalam istana regal pil yang dibanggakan harus melakukan tugas seperti mencuci pakaian. Ye Chonglou menghela nafas ringan. Jiang Chen, murid dalam berbeda dari murid inti. Mereka tidak menikmati perlakuan istimewa dan perlu mengurus kebutuhan sehari-hari mereka sendiri. Mereka juga tidak berhak memiliki pengikut. Jiang Chen mengangguk dan menatap murid-murid di depannya, secara kasar memahami apa yang sedang terjadi. Dia mendengus dingin, ini untuk mengatakan, Tang Hong tidak hanya mencuci pakaiannya sendiri, kan? Saat dia berbicara, langkah kaki menggelinding khas Tang Hong terdengar di luar halaman. Tang Hong kekar, dan kiprahnya seperti harimau, kuat dan kuat. Setiap langkahnya sepertinya akan membelah tanah. Ketika gema langkah kakinya mencapai telinga mereka yang hadir, ekspresi dua murid batinia segera mengalami perubahan besar dan hampir berharap sayap akan tumbuh dari punggung mereka, sehingga mereka dapat segera melarikan diri dari tempat kejadian. Kecurigaan Jiang Chen dikonfirmasi saat wajah mereka menjadi pucat. Tang Hong masuk dengan dua keranjang anyaman berisi pakaian yang sudah dicuci di atas tiang bambu. Dia akan berbicara ketika dia melihat halaman yang ramai, tetapi ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya ketika dia melihat Jiang Chen. Bos, apa yang kamu lakukan di sini? Hahaha. Dia melemparkan keranjang ke samping dan melangkah maju, meraih Jiang Chen untuk dipeluk. Dia berada di samping dirinya sendiri dengan sukacita. Bos, saya mendengar bahwa Anda membuat pertunjukan yang cukup mengesankan di Rossi Valley. Petik 2. Ketika dua murid batin mendengar Tang Hong memanggil Jiang Chen, bos, dan melihat seberapa dekat mereka berdua, mereka gemetar di seluruh rasa pahit di mulut mereka. Jiang Chen mengangguk. Katakan padaku, apakah mencuci pakaian bagian dari tugasmu atau sesuatu yang dipaksakan orang lain padamu? Tang Hong sekarang adalah puncak dari alam roh tingkat 8, hampir di tingkat ke-9. Dua murid batin yang tampak canggung dengan wajah pucat jelas merupakan pemimpin halaman ini, di alam roh tingkat 9. Tang Hong menyeringai, bos, jangan khawatir tentang hal-hal kecil ini. Meskipun mereka memaksaku, aku menggunakan ini sebagai cara untuk meningkatkan kekuatan hatiku, melonjak dengan keberanian setelah mengalami penghinaan. Saya tidak akan pernah memiliki kesempatan ini di Sekte Pohon Berharga. Di Sekte Pohon Berharga, meskipun Tang Hong bukan bagian dari kepala sekte atau faksi Iron Long, dengan potensinya, tidak ada yang berani mengeluarkan perintah dan memaksanya menjalankan tugas. Ketika dia tiba di Istana Regal Pil dengan kekuatan yang tidak mencukupi dan latar belakang yang rendah, dia secara alami menjadi sasaran intimidasi. Jiang Chen tidak menyangka bahwa Tang Hong menggunakan penghinaan ini untuk meredam kekuatan hatinya. Dia menjadi berpikir, tampaknya Tang Hong sedang membuat persiapan untuk menyerang alam asal, sebuah terobosan yang membutuhkan ketabahan mental yang besar. Kesulitan dan rasa malu semacam ini benar-benar merupakan ujian bagi kekuatan hatinya. Bos, jangan khawatir tentang hal-hal seperti ini. Tang Hong tertawa dengan percaya diri, hanya kedalaman matanya yang mengkhianati tekadnya yang dingin. Dia menatap lurus kedua murid batin alam roh tingkat ke-9. Zhang Lai,
Gong Yue, aku akan mengingat kalian berdua. Aku mencuci pakaian untukmu bukan karena aku takut padamu, tapi karena aku ingin meredam hatiku. Jangan khawatir, saya akan menantang Anda sebelum terlalu lama dan mengalahkan kalian semua. Tunggu saja, hahaha. Tang Hong tidak kalah dengan murid-murid batin ini dalam hal potensi. Dia hanya berada di belakang mereka untuk saat ini karena perbedaan antara Sekte Pohon Berharga dan Istana Pil Regal. Perbedaan dalam kelahiran telah menyebabkan perbedaan sumber daya, memaksanya untuk berjalan di jalan yang lebih lambat. Sekarang Jiang Chen merawatnya, kondisi Tang Hong telah lama melewati semua murid batinia itu. Dia akan mampu menyerang balik dengan kekuatan penuh segera setelah dia menerobos ke alam roh tingkat 9, dan dia akan benar-benar mampu mengalahkan semua orang yang telah menggertaknya. Dengan cara itu, berbagai hinaan dan intimidasi yang dia alami sebelumnya akan benar-benar berubah menjadi motivasi, keuntungan besar untuk melatih kekuatan hatinya. Ketika Jiang Chen mendengar kata-kata ini, dia tahu bahwa meskipun saudaranya tampak kasar, dia adalah seseorang dengan kecerdasan tinggi dan memutuskan untuk tidak ikut campur. Ayo, Tang Hong, jalan-jalan denganku. Tatapannya acuh tak acuh saat menyapu murid-murid batin lainnya, seolah-olah memasukkan mereka ke dalam ingatan. Semua murid batin mengalihkan pandangan mereka, tidak berani menatap Jiang Chen. Tang Hong tertawa terbahak-bahak, "Bos, rencanaku untuk meredam diriku sekarang berantakan berkatmu. Tapi tidak masalah, aku baru saja selesai. Saya merasa seperti saya akan menerobos dalam sebulan." Petik 2. Jiang Chen melakukan tur gendang besar dengan Tang Hong sebelum kembali ke kediaman Ye Chonglou. Ye Chonglou memiliki senyum tipis di wajahnya sepanjang jalan. Dia tahu bahwa Jiang Chen sengaja mengadakan pertunjukan untuk mendukung Tang Hong, membiarkan murid-murid dalam tahu bahwa Tang Hong adalah saudara Jiang Chen. Dengan cara ini, siapapun yang ingin menggertak Tang Hong harus berpikir 2 kali terlebih dahulu. "Tang Hong, kamu harus memenuhi perawatan Jiang Chen untukmu," Ye Chonglou mengingatkan. Tang Hong menyeringai. "Jangan khawatir, Tuan Guru. Ketika saya mencapai Istana Pil Regal, saya mengerti bahwa saya hanyalah seekor katak di dalam sumur. Tapi, saya sangat percaya bahwa saya akan dapat menerobos ke alam asal dalam waktu 1 tahun." Tang Hong sudah dikenal karena kekuatan hatinya yang besar ketika dia berada di Sekte Pohon Berharga. Jika dia naik ke Raja Roh, dia akan memiliki harapan besar untuk menerobos ke alam asal. Ketika mereka tiba di kediaman Ye Chonglou, Jiang Chen memberikan beberapa petunjuk lagi ke Tang Hong serta beberapa batu roh dan pil konsolidasi roh. Namun, tentang darah dan kristal naga, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Ye Chonglou tahu bahwa bukan karena Jiang Chen tidak ingin memberi mereka hadiah, tetapi Tang Hong tidak mampu menggunakan barang-barang seperti itu saat ini. Memberinya padanya sebenarnya akan merugikannya. "Tang Hong, temukan aku di lembah Rosi ketika kamu berhasil mencapai alam roh tingkat 9. Saya akan memberi Anda hadiah keberuntungan." Petik 2. "Bos, kamu sudah memberiku terlalu banyak. Jika ini terus berlanjut, bukankah aku harus berjanji pada diriku sendiri untuk berterima kasih? Sayang sekali aku tidak cantik." Tang Hong menyindir. Ye Chonglou tidak bisa menahan senyum, tetapi dia masih sangat senang melihat tingkat pertumbuhan Tang Hong. Pada kecepatan ini, ada banyak harapan untuk Sekte Pohon Berharga. Jiang Chen akhirnya bangkit untuk pergi setelah mengobrol dengan Tuan dan Tang Hong untuk sementara waktu. Persaingan untuk tempat tinggal di wilayah berdaulat akan segera dimulai. "Tunggu kabar baik saya, Tuan-tuan." Tang Hong tertawa terbahak-bahak. Dengan bos yang bergerak, kediaman itu sudah dalam genggaman. "Aku akan pergi melihatnya dan memperluas pandanganku juga, hahaha." Ketika mereka berpisah, Jiang Chen kembali ke lembah Rosi sementara Tang Hong kembali ke kediamannya di Gunung Great Drum. Ketika yang terakhir mencapai tempat tinggalnya, dia bisa merasakan perbedaan dalam perawatan. Kapten yang bertugas bahkan datang untuk menyambutnya dengan hangat, seolah-olah keduanya adalah teman dekat. Tang Hong mungkin terlihat kasar di tepinya, tetapi hatinya cukup teliti. Dia tahu ini semua karena bosnya. "Bos, sepertinya aku masih harus bergantung padamu di masa depan." Murid inti adalah pusat perhatian kemanapun mereka pergi. Pengalaman yang baru saja dialami membuat semangat juang Tang Hong semakin meningkat. Ketika dia kembali ke halaman, semua orang yang tinggal bersamanya dipenuhi dengan antusiasme, seolah-olah menyambut kembali seorang pahlawan yang menang. "Saudara Tang Hong, kamu telah kembali." "Saudara Tang Hong,
Anda telah mencuci pakaian untuk kami begitu lama. Berikut adalah beberapa batu roh. Meskipun tidak banyak, ini adalah bentuk apresiasi kami, tolong jangan tolak. Saudara Tang Hong, saya memiliki 2 pil konsolidasi roh, peringkat atas. Tang Hong ternganga karena terkejut. Kamu, apa, sih? Ai, Saudara Tang Hong, mohon murah hati. Kamilah yang belum dewasa sebelumnya dan menyinggung Anda. Tapi itu adalah Zhang Lai dan Gong Yue yang mengipasi api. Mereka berdua terlalu takut sekarang, dan telah meminta untuk pindah tempat tinggal. Kiri, alis Tang Hong melengkung. Kedua itu tidak akan bisa lepas dari pemukulan mereka kemanapun mereka pergi. Kalian selalu diancam oleh mereka. Lupakan saja, aku tidak akan berdebat dengan orang sepertimu. Saya akan menerima barang-barang itu, dan kita semua masih menjadi saudara yang tinggal di bawah atap yang sama di masa depan. Tang Hong adalah orang yang murah hati. Orang-orang ini lebih lemah darinya dan tidak akan pernah berani menggertaknya dalam keadaan normal. Hanya karena Zhang Lai dan Gong Yue terus mendorong mereka terpaksa membuat keributan. Mengingat bahwa mereka sekarang menawarkan hadiah dalam permintaan maaf, memberinya ramuan roh dan batu roh, kepribadiannya yang lugas secara alami tidak akan terus membuatnya menyimpan dendam. Besar, kata salah satu murid. Saya mengatakan bahwa saudara Tang Hong adalah seorang jenius yang berhati luas. Dia pasti akan memasuki lembah Rosi di masa depan. Saudara Tang Hong, kamu adalah bos di rumah ini di masa depan. Kamu tetap bos tidak peduli siapa yang datang. Benar, kami akan mendukung Brother Tang Hong sampai akhir. Saudara Tang Hong, tolong jaga kami saudara di masa depan ketika Anda memasuki lembah Rosi. Saya pernah mendengar bahwa murid inti lembah Rosi dapat memiliki pengikut. Jangan lupakan kami saudara saat itu. Meskipun orang-orang ini rendah, mereka semua adalah orang-orang pintar. Siapa yang tidak tahu bahwa Tang Hong ditakdirkan untuk memiliki masa depan yang cerah di depannya dengan hubungan yang begitu dekat dengan Jiang Chen. Siapa Jiang Chen? Dia adalah murid inti yang secara pribadi diurapi oleh Kepala Istana Danci, seorang jenius yang sangat dihargai oleh Penatua Yunni. Ada juga desas-desus bahwa dia mengincar tempat tinggal di area berdaulat kali ini. Bahkan Yan Hongtu yang dulu terlalu kuat benar-benar tidak berdaya di depan Jiang Chen. Tingkat kultivasi Yan Hongtu adalah alam asal tingkat kelima, tiran yang tak terbantahkan dari Soaring Cloud. Dan bagaimana dengan dia? Dia masih dipukuli sampai berkeping-keping dan harus meninggalkan lembah Rosi dan berlatih di luar untuk menghindari akibatnya. Mengalahkan salah satu alam asal tingkat kelima sebagai alam asal kecil, jenius semacam ini ditakdirkan untuk ada di puncak istana pil regal. Dan Tang Hong adalah saudaranya yang disumpah kematian. Dibandingkan dengan murid-murid batin ini tanpa pelindung dan harus berjuang untuk semuanya sendiri, dia tidak diragukan lagi adalah paha emas yang harus mereka peluk dengan keras. Di Gunung Great Drum, murid-murid dalam yang memiliki koneksi dan tarikan itu telah lama melekat pada murid inti, menjadi pengikut mereka dan mendapatkan hak untuk berlatih di lembah Rosi. Mereka yang tetap di gunung adalah mereka yang tidak memiliki koneksi dan latar belakang. Mereka akan menjadi idiot jika mereka tidak menempel erat pada paha emas yang muncul saat ini. Bab 494, Kepala Istana yang berpikiran terbuka dan lugas Danci. Kontes untuk tempat tinggal menimbulkan kehebohan besar di antara generasi muda Istana Pil Regal. Terlepas dari mereka yang sama sekali tidak memiliki harapan, hampir semua orang di lembah Rosi mengincar 4 tempat dengan iri. Jika mereka bisa pindah ke Sovereign Area, mereka akan mewakili puncak generasi muda Istana Regal Pil. Saat ini hanya ada 8 tempat tinggal di seluruh Rosi Valley. Dengan 4 baru, itu akan membuat total 12. Ada lebih dari 1.000 murid inti di Istana Pil Regal, 10.000 murid dalam, dan lebih dari 100.000 murid luar. Mengingat skala ini, betapa besar suatu kehormatan untuk menjadi 12 orang terhormat di atas mereka semua. Betapa mulianya seseorang. Selama jalan mereka mulus dan mereka tidak jatuh di tengah jalan, tidak ada keraguan bahwa memasuki area berdaulat akan menjamin seseorang sebagai sekte kelas berat dalam beberapa dekade. Selain itu, kelas berat dengan kekuatan dan pengaruh. Daftar mereka yang tertarik untuk bersaing memperebutkan tempat tinggal ternyata lebih konyol dari yang dibayangkan sebelumnya. Lebih dari 200 mendaftar untuk kompetisi Dao bela diri, dan lebih dari 300 mendaftar untuk kompetisi Pil Dao. Ini untuk mengatakan bahwa hampir setengah dari murid inti di Rosi Valley telah memasuki kompetisi kali ini. Jiang Chen tidak terkejut dengan ini.
Persaingan pil berisiko lebih rendah, secara relatif. Meskipun persaingan akan sama sengitnya, setidaknya mereka tidak akan terluka. Oleh karena itu, tidak terduga untuk menemukan lebih banyak mendaftar untuk kompetisi pil Dao. Seluruh istana regal pil memanas ketika suasana yang kuat mulai menyebar bahkan sebelum kontes dimulai. Bagaimanapun, hati Jiang Chen diam seperti air. Lagi pula, dia belum lama datang ke istana regal pil. Meskipun namanya ada dalam daftar, dia bukan yang paling diunggulkan untuk menang. Justru Mugaoki yang dianggap sebagai salah satu dari 5 kandidat teratas. Jiang Chen sebenarnya hanya sekitar nomor 10 atau lebih. Tapi tentu saja, urutan kandidat ini hanyalah spekulasi dunia luar. Tidak ada yang bisa benar-benar tahu siapa yang akan menang pada akhirnya. Jiang Chen sekali lagi muncul di kediaman Dan Qi menjelang kompetisi. Salam untuk kepala istana Dan Qi. Haha, bukan anak nakal. Sudah berapa lama sejak Anda tiba di sekte? Bahkan Hall Master of the Herbal Hall telah mulai berbicara atas nama Anda. Jiang Chen, kamu tidak buruk sama sekali. Dan Qi menatap Jiang Chen dengan mata tersenyum. Jejak ketidakpercayaan muncul di matanya saat dia melihat kedua. Ketidakpercayaan berubah menjadi kejutan langsung. Kamu sudah berada di ranah asal tingkat ketiga. Dalam rentang waktu sesingkat ini. Petik 2. Saya kebetulan mendapatkan inti dari Red Scarlet Virelizat secara kebetulan dan menyempurnakannya. Manfaat yang dihasilkan hampir tidak memungkinkan saya untuk menerobos. Petik 2. Anak yang baik, hampir tidak membiarkanmu menerobos ya. Sage dan Qi tertawa terbahak-bahak. Kamu telah naik dari alam asal tingkat pertama ke tingkat ketiga hanya dalam beberapa bulan. Ini disebut nyaris tidak berhasil menerobos. Nada suara Dan Qi penuh dengan kekaguman. Kecepatan saya untuk menerobos sudah cukup langka dalam sejarah Regal Pil Palace. Sepertinya Anda akan melewati rekor saya. Petik 2. Dan itu semua karena bimbingan kepala istana. Haha, sejujurnya, aku belum melakukan apapun selain membawamu ke istana Regal Pil. Segala sesuatu yang lain telah Anda lakukan. Jiang Chen, Penatua Yunni sangat yakin dengan peluang Anda untuk merebut tempat tinggal di area berdaulat saat ini. Bagaimana denganmu? Seberapa percaya diri kamu? Jika saya berpartisipasi dalam kontes pil, saya memiliki keyakinan 90% pada peluang saya. Jika Dao bela diri, maka 60 hingga 70%. Ini adalah perkiraan Jiang Chen sendiri, jadi tidak perlu menahan apapun. 90%. Kepala istana Dan Qi sedikit terkejut. Apakah itu berarti rumor Penatua Yunni berhasil menyempurnakan pil naga Heksarune berkatmu adalah benar? Jiang Chen mengangguk, tidak menyangkal banyak hal. Dia percaya bahwa jika kepala istana bertanya, dia pasti telah menerima intelijen konkret mengenai hal ini. Ketika Dan Qi melihat Jiang Chen mengangguk, ekspresinya juga menjadi kompleks. Dia menghela nafas saat senyum mulai tersungging di bibirnya. Memikirkan bahwa ini benar-benar masalahnya. Saya hanya berpikir bahwa saya telah menemukan jenius Dao bela diri untuk Regal Pil Palace, tetapi potensi pil Anda bahkan lebih menakjubkan. Dalam hal potensi pil Dao, kemungkinan tidak ada yang lain seperti Jiang Chen. Kepala istana Dan Qi mengerutkan alisnya setelah refleksi emosional ini, sepertinya memikirkan sesuatu. Dia menghela nafas lagi setelah beberapa saat. Jiang Chen, kamu telah mengajariku pelajaran kali ini, dan Penatua Yunni bahkan lebih. Jiang Chen terkejut. Apa maksudmu, kepala istana? Saya kira cerita ini dimulai ketika saya mengambil kendali kekuasaan di Istana Regal Pil. Sebelum itu, sekte telah menekankan tradisi pil, tidak pernah menyimpang dari jalan itu. Ketika saya mengambil kendali dan mengangkat Hall of Might menjadi yang terdepan dari 9 hall, Herbal Hall diturunkan menjadi kepentingan sekunder. Saya masih tidak tahu apakah Penatua Yunni pernah membenci saya atas tindakan itu. Saat ini, Istana Pil Regal memang mengabaikan tradisi kami dalam Pil Dao dan terlalu fokus pada Dao bela diri. Melangkah terlalu jauh sama salahnya dengan gagal. Sekarang saya melihat kembali tindakan saya, mereka mungkin terlalu radikal. Saya mungkin benar-benar akhirnya membuang keuntungan tradisional dari Istana Pil Regal. Kepala istana Dan Qi adalah seorang jenius Dao bela diri, dan dia menekankan pengembangan Dao bela diri setelah mengambil posisinya. Efek dari tindakannya sudah terlihat. Dalam beberapa dekade terakhir, baik dalam hal ahli atau murid muda, memang ada peningkatan jenius Dao bela diri. Sebaliknya, jumlah dan kualitas bakat dari mereka yang mempelajari Dao Pil telah sangat menurun.
Jelas dari peserta kompetisi kali ini bahwa hampir tidak ada Master Pil kelas 1 lagi. Ini telah sangat menggerakkan kepala istana Danci, dan dia mulai merenungkan strateginya. Dia tidak merasa ada yang salah dalam mempromosikan Dao bela diri, tapi itu adalah kesalahan besar untuk membiarkannya secara tidak langsung mempengaruhi kemajuan Dao Pil. Oleh karena itu, ketika Elder Yun Ni dan Hallmaster Lian Cheng telah berteriak pada masing-masing lainnya dari seberang meja, dia sangat tersentuh dan akhirnya menyetujui saran Penatua Yun Ni. Jika jenius Dao bela diri tinggal di semua 12 tempat tinggal di area berdaulat, apa artinya itu? Itu berarti bahwa tradisi Pil Regal Pil Palace yang panjang telah sepenuhnya disangkal dan ditinggalkan. Hilangnya ketenangan Penatua Yun Ni yang jarang terjadi bukan karena keuntungan pribadi, tetapi karena warisan sekte dan untuk perlindungan tradisi sekte. Jiang Chen, apa pendapatmu tentang masalah ini? Jiang Chen hanya perlu berpikir sebentar sebelum memahami di mana letak dilemanya. Di dunia Dao bela diri selalu menjadi yang pertama. Tidak ada yang salah tentang itu. Namun, Istana Pil Regal didirikan untuk Pil, dan keunggulan ini tidak dapat dibuang. Dalam siklus Dao bela diri, nama-nama yang kuat dan yang lemah sering berubah. Tapi naik turunnya Dao Pil jarang terjadi. Yang terakhir lebih menekankan tradisi dan fondasi, sedangkan perubahan Dao bela diri sering ditentukan hanya oleh beberapa jenius. Petik 2. Kepala Istana Danci mengangguk ringan pada kata-kata Jiang Chen. Seperti yang dia katakan, pendirian Istana Regal Pil telah memungkinkannya untuk mempertahankan kepemimpinannya di myriad domain karena Dao Pil berfokus pada fondasi dan warisan. Namun, Dao bela diri berbeda. Jika seorang jenius yang tak tertandingi muncul di sebuah sekte, perkembangan seperti itu akan menguntungkan seluruh sekte, sama seperti hewan peliharaan satu orang pun akan menjadi abadi ketika dia naik ke surga. Dalam nada yang sama, jika seorang ahli sekte tiba-tiba jatuh, itu juga akan menyebabkan sekte itu berbelok tajam ke bawah, mungkin langsung terjun ke penurunan. Dibandingkan dengan stabilitas dalam Dao Pil, ada lebih banyak faktor dan kebetulan yang tidak diketahui di dunia Dao bela diri. Bukan ide yang buruk untuk merevitalisasi posisi Dao bela diri di Istana Regal Pil, tetapi Jiang Chen merasa bahwa itu adalah pertukaran yang tidak layak jika harganya adalah keuntungan asli sekte dalam Pil. Tentu saja, itu bukan niat asli kepala istana. Hanya saja hal-hal itu secara tidak sadar telah berkembang demikian. Jiang Chen, kamu satu-satunya yang berani berbicara begitu terbuka dan jujur pada generasi muda. Kepala istana Danci menghela nafas pelan. Dia memiliki ambisi yang besar, tetapi dia bukan seorang otokrat yang arogan dan mementingkan diri sendiri. Semua yang dia lakukan adalah untuk tujuan membangun kembali kerajaan segudang. Meskipun dia tidak pernah membicarakan ambisi ini, para eksekutif senior Istana Pil Regal masih bisa sedikit banyak merasakan niatnya. Menggunakan Penatua Yun Ni sebagai contoh, dia sangat menyadari aspirasi kepala Istana Danci. Oleh karena itu, meskipun Danci telah melemahkan posisi aula herbal, dia sebenarnya tidak membenci kepala istana. Sebaliknya, dia cukup setuju dengan tujuan dan tujuan mulia kepala istana. Sebuah sekte besar memang harus memiliki ambisi dan arah seperti itu. Tetapi dalam hal detail, Penatua Yun Ni masih merasa tegas bahwa Istana Pil Regal tidak boleh kehilangan keunggulannya dalam Pil. Tidak pernah. Kebenaran dari situasi ini adalah bahwa tradisi Istana Regal Pil perlahan-lahan menghilang. Penatua Yun Ni berbicara dengan percaya diri kepadaku terakhir kali mengenai kekhawatirannya terhadap pertempuran Pil di Gunung Rippler Meraj. Dia mengatakan bahwa meskipun Regal Pil Palace masih menjadi yang terdepan di myriad domain 30 tahun yang lalu, dia tidak yakin apakah ini masih terjadi 30 tahun kemudian. Jiang Chen juga tahu bahwa kepala istana Danci menyalahkan dirinya sendiri atas kelalaiannya. Dia hanya bisa berbicara dengan nyaman, melihat gambaran yang lebih besar. Istana Regal Pil telah membuat langkah besar dalam bela diri Dao. Pondasi dan tradisi kita masih ada dalam Dao Pil, kita hanya perlu waktu untuk menyesuaikan diri agar bisa bangkit kembali. Sage Danci tertawa terbahak-bahak, memang. Yang menakutkan bukanlah kehilangan keuntungan sementara, tetapi menolak untuk berubah meskipun mengetahui bahwa keuntungan itu hilang. Saya bukan dewa, tidak mungkin saya menghindari kesalahan. Arah Istana Regal Pil tidak akan menyimpang dari jalur yang benar selama kita melakukan koreksi yang tepat. Jiang Chen, penampilan Anda benar-benar tepat waktu. Anda telah membentuk jembatan komunikasi antara saya dan Penatua Yun Ni.
Saya harap Anda dapat melompat ke langit dalam satu lompatan dan mencapai tempat tinggal di area berdaulat. Petik 2. Saya akan mencoba yang terbaik. Jiang Chen mengangguk. Pada kenyataannya, Penatua Yunni masih berbicara tinggi tentang ambisi dan pikiran strategismu. Penatua Yunni memang telah menyebutkan ini sebelumnya, dan sangat memuji Danci. Jiang Chen harus mengagumi kepribadian Penatua Yunni juga. Bisnis adalah bisnis, dan urusan pribadi adalah masalah lain sama sekali. Penatua Yunni sangat teliti dalam memisahkan urusan publik dari urusan pribadi. Dan pada saat yang sama, Istana Danci berpikiran terbuka dan lugas, tidak menutupi kesalahannya tetapi secara terbuka mengakuinya dan mencari cara untuk menyelesaikannya. Ini memang pola pikir yang harus dimiliki oleh salah satu talenta hebat dan visi yang berani. Dengan Danci di pucuk pimpinan dan seorang penatua seperti Yunni, Istana Pil Regal pasti akan berumur panjang dan makmur. Bab 495, Pertarungan dimulai. Kehadiran Jiang Chen bertindak sebagai pelumas, menciptakan jembatan komunikasi yang mulus antara kepala istana dan Qi dan Penatua Yunni. Jiang Chen, obrolan kita hari ini telah menjernihkan banyak hal untukku dan membuatku dalam suasana hati yang luar biasa. Saya harus mengatakan bahwa meskipun perbedaan usia kita, Anda benar-benar salah satu teman baik saya. Baiklah, buat persiapanmu untuk pertarungan Pil, aku menantikan penampilanmu yang mengasyikkan. Dan Qi mengucapkan beberapa kata penyemangat lagi dan membuat gerakan menggenggam di udara, mengeluarkan kuali Pil. Jiang Chen, kuali ini adalah kuali Skywave, sesuatu yang diberikan guruku kepadaku ketika aku masih muda. Sangat disayangkan bahwa itu tidak pernah bisa menampilkan kemegahan penuh di tangan saya. Sekarang setelah guru saya meninggal, saya benar-benar mengecewakan perasaannya karena memberikan ini kepada saya. Dan Qi menghela nafas ringan, ada jejak penyesalan, rasa malu, dan nostalgia dalam nada suaranya. Dan sekarang, aku memberikan kuali ini padamu. Kuali Skywave ini adalah salah satu dari 5 kuali teratas dalam sejarah Istana Pil Regal. Itu telah membanggakan nama termasyur dalam 1000 tahun terakhir, dan Jiang Chen mampu mengidentifikasi kualitas luar biasa dengan satu pandangan. Meskipun tidak setara dengan kuali tingkat dewa, ini tanpa diragukan lagi adalah kuali unggulan di dunia biasa. Istana Pil Regal benar-benar memiliki fondasi yang menakjubkan dalam pil. Jiang Chen tidak benar-benar merasa semudah itu untuk menerima kuali yang begitu berharga secara tiba-tiba. Haha, apa ini? Anda malu menerimanya. Saya pernah berjanji kepada Anda ketika Anda memasuki sekte bahwa saya akan memberi Anda hadiah penyambutan. Anda bilang Anda belum memikirkannya saat itu, dan saya telah membuat keputusan untuk Anda hari ini. Sebagai seorang kultivator bela diri, kuali Skywave adalah mutiara cerah yang tertutup debu di tangan saya. Mungkin itu bisa bersinar dengan kemuliaan sejati di tangan Anda. Akhirnya, saya mungkin bisa sedikit memperbaiki keadaan guru saya. Dan Qi telah menetapkan tujuannya dalam bela diri Dao dan menjadikannya ambisinya untuk membangun kembali kekaisaran segudang. Dia tidak akan pernah puas hanya menjadi Master Pil. Setiap orang memiliki rencana mereka sendiri, dan kuali itu benar-benar tidak akan mampu menampilkan kecemerlangannya sepenuhnya di tangan orang seperti itu. Ketika Jiang Chen melihat ekspresi ketulusan sejati di wajah kepala istana dan Qi, dia tahu bahwa ini adalah keinginan kepala istana untuk mewariskan warisannya dan dengan demikian tidak lagi memprotes. Dia mengangguk, anak ini akan menerima bantuan besar dari kepala istana dengan wajah yang tebal. Jika saya dapat memperbaiki pil naga Heksarune di masa depan, saya pasti akan menempatkan badge pertama di tangan Anda. Apa, pil naga Heksarune? Sage dan Qi terkejut. Kamu hanya melihat resepnya sekali dan bisa menghafal langkah-langkah untuk memperbaikinya. Jiang Chen tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dibandingkan dengan versi lanjutan, Enearune Heaven Griffin Pill, Heksarune Dragon Pill jauh lebih sederhana dalam teori dan proses. Jiang Chen bahkan tidak perlu membaca dengan teliti sebelum melakukan proses pemurnian yang tepat. Bagus. Seorang pria muda harus memiliki kepercayaan diri seperti ini. Karena ini masalahnya, saya akan dengan tidak sabar menunggu pil naga Heksarune Anda, hahaha. Sage dan Qi dalam suasana hati yang menakjubkan. Tidak peduli sudutnya, Jiang Chen tampak enak dipandang. Jika bukan karena keberadaan Penatua Sun, dia hampir ingin menerima Jiang Chen sebagai murid pribadinya. Namun, alasan memberitahu Dan Qi bahwa Jiang Chen adalah seseorang yang dihargai Penatua Sun.
Dia sama sekali tidak berhak mengambil Jiang Chen untuk dirinya sendiri. Ketika dia mengirim Jiang Chen dalam perjalanannya, dan Qi tiba-tiba teringat fenomena di langit pada hari dia bersekutu dengan sekte pohon berharga. Dia selalu merasa bahwa fenomena yang menghancurkan bumi ada hubungannya dengan Jiang Chen. Jika fenomena itu benar-benar ada hubungannya dengan Jiang Chen, maka masa depan pemuda itu benar-benar tidak terbatas. Bahkan kaisar besar berjudul yang penyendiri belum dicintai oleh surga ketika mereka menerobos ke alam asal. Tapi tentu saja ini semua spekulasi dan Qi. Berkenaan dengan tempat tinggal di area berdaulat, ini adalah masalah yang sangat penting yang dimobilisasi oleh hampir seluruh sekte. Kepala istana dan Qi bertindak sebagai hakim kepala dan mengawasi kompetisi. Hallmaster Lian Cheng dari Hall of Might bertanggung jawab atas kontes Dao bela diri, dan Elder Yunni dari Herbal Hall bertanggung jawab atas pil. Penatua Chang Feng dan Penatua Jingu, dua penatua yang berkarakter mulia dan gengsi tinggi, bertanggung jawab untuk mengawasi proses kecurangan. Tanah suci untuk kompetisi ini, Istana Senli terletak di Lembah Rosi. Itu dibagi menjadi area bela diri dan pil di dalamnya, dengan hampir semua eksekutif senior berkumpul di aula besar ke pintu istana saat ini. Kepala istana dan Qi melihat sekeliling dengan gravitasi yang serius, membuka mulutnya untuk menyatakan dengan keras, tempat tinggal di area berdaulat harus disediakan untuk para jenius. Kami telah menciptakan 4 lagi kali ini untuk mengungkap lebih banyak jenius. Sebagai sekte peringkat keempat, kemajuan kita dalam Dao dan pil bela diri harus berjalan dengan kecepatan yang sama. Oleh karena itu, 2 tempat tinggal telah disediakan untuk para jenius pil Dao kali ini. Petik 2. Meskipun kata-kata itu tidak secara terang-terangan mengkritik dirinya sendiri atas kegagalan masa lalunya, niat untuk mengoreksi diri sudah jelas. Berdiri di samping kepala istana, Penatua Yunni sedikit terkejut dengan ini. Dia memandang Sage dan Qi, lalu ke Jiang Chen, tenggelam dalam pikirannya. Dalam kontes untuk tempat tinggal, saya hanya menekankan satu poin. Prosesnya harus adil tanpa malpraktik untuk tujuan yang mementingkan diri sendiri. Tidak peduli seberapa hebat status atau latar belakang Anda harus mengandalkan kekuatan Anda sendiri dalam kontes. Setelah kecurangan ditemukan, Anda akan selamanya dilarang berpartisipasi. Jika ada yang memutuskan untuk membantu di latar belakang, ketahuilah bahwa penyelidikan berikut tidak akan meninggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat, tidak peduli posisi seseorang. Aturan sekte akan berlaku untuk semua. Ketertiban datang dari aturan, dan memerintah sebuah sekte membutuhkan karisma. Kepala istana dan Qi tidak pernah melonggarkan aturan, dan dia menegakkannya dengan tangan besi. Kata-katanya membuat para jenius yang berpartisipasi menjadi perhatian serius. Bahkan mereka yang menyimpan skema rahasia di dalam hati mereka semua diam-diam mengesampingkan ide-ide mereka. Semua orang tahu bahwa kepala istana dan Qi adalah orang yang menepati janjinya. Siapapun yang menentang aturan di Istana Regal Pil pasti akan dikenakan hukuman paling berat. Setelah Dan Qi menyelesaikan pidatonya, Penatua Lian Cheng dan Penatua Yunni semuanya mengucapkan beberapa patah kata atas nama daerah mereka. Setelah itu, semua orang mengajukan ke daerah masing-masing. Mu Gaoqi dan Jiang Chen menuju area pil bersama. Kak Chen, saya percaya bahwa Anda akan menjadi nomor 1, dan saya akan menjadi nomor 2, hehe. Keyakinan Mu Gaoqi telah meningkat secara nyata setelah dibaptis di mata air roh kayu. Jiang Chen telah memberitahunya terakhir kali untuk tidak terlalu rendah hati dalam beberapa hal, untuk melangkah maju dengan percaya diri yang berani. Jiang Chen mengangguk ketika suara tajam menembus telinga mereka. Mu Gaoqi, kapan kamu membungkuk begitu dalam? Ada begitu banyak jenius di Rossi Valley untuk Anda cium, tetapi Anda memilih untuk menyedot orang luar. Dan apa ini pembicaraan tentang menjadi nomor 1? Apakah nomor 1 itu mudah didapat? Orang yang berbicara adalah seorang jenius muda dengan bibir merah dan gigi putih. Dia memiliki fitur yang lembut dan halus, tetapi hidungnya miring ke langit dan tatapan arogan bermain-main di matanya. Sekilas jelas bahwa dia adalah tipe orang yang merasa bahwa selain dirinya sendiri, semua orang di bawah langit adalah orang asing. Ling Hu Feng. Saya akan mengatakan apa yang saya inginkan dan Anda berbicara apa yang Anda inginkan. Apa kau tidak punya tempat lain untuk menempelkan hidungmu? Meskipun Mu Gaoqi tidak membalas, nadanya terasa mendingin. Ling Hu Feng mulai, jelas tidak menyangka bahwa Mu Gaoqi yang biasanya penurut akan benar-benar membalasnya. Yo, Mu Gaoqi, aku sudah meremehkanmu ya.
Anda telah belajar untuk berbicara kembali sekarang. Apakah Anda pikir Anda sudah tumbuh menjadi pria sejati sekarang atau bagaimana? Ya. Petik 2. Mugaoki menjawab dengan sedih, Ling Hu Feng, jangan buang wajah yang kami berikan padamu. Pamerkan semua yang Anda miliki dalam kontes pil. Saya akan menerima keunggulan Anda jika Anda bisa memenangkan tempat tinggal, atau apakah Anda pikir Anda akan mendapatkannya hanya dengan berbicara besar di sini? Petik 2. Ling Hu Feng tertawa terbahak-bahak. Mugaoki, apakah menurutmu seorang gelandangan kecil sepertimu layak berbicara tentang kemampuan denganku? Apakah Anda membiarkan sedikit bakat dalam memurnikan pil itu sampai ke kepala Anda? Ya. Ingat, hanya ada 2 slot dalam pertarungan pil. Itu tidak akan menjadi giliranmu, apapun yang terjadi. Ada arus bawah yang ganas pada nada sombongnya. Mugaoki jelas tidak ingin berdebat dengannya. Dia menarik Jiang Chen, ayo pergi Brother Chen. Jiang Chen mengangguk, benar-benar tidak perlu marah pada badut yang berjingkrak seperti ini. Jiang Chen, kan, saya pernah mendengar tentang Anda. Orang luar dengan fondasi yang tidak stabil, dan Anda pikir Anda mampu bersaing untuk tempat tinggal ini. Mengapa kamu tidak buang air kecil dulu dan lihat dirimu baik-baik? Tubuh Jiang Chen tiba-tiba membeku saat mata dewa berkilau dan menyapu tubuh Ling Hu Feng ke atas dan ke bawah. Bodoh. Dengan jawaban satu kata itu, dia berjalan masuk dengan senyum meremehkan. Ling Hu Feng sengaja memprovokasi Jiang Chen, tetapi sedikit terkejut melihat Jiang Chen menahan diri. Dia akan berbicara lagi ketika batuk ringan terdengar di sisinya. Dia berbalik untuk melihat kakeknya sendiri, Ling Huxian di sisinya dengan beberapa tetua balai herbal. Mengangkat bagian belakang tidak lain adalah Penatua Yunni. Ekspresi sesepuh itu tanpa emosi saat dia berjalan masuk, melirik Ling Hu Feng sambil lalu. Pandangan sekilas saja membuat Ling Hu Feng berkeringat dingin. Kendalikan dirimu. Pesan diam Ling Huxian terdengar tepat saat Ling Hu Feng mulai panik. Jika Anda membuat diri Anda marah terlebih dahulu karena ingin memprovokasi Jiang Chen, perbuatan besar apa yang dapat Anda capai di masa depan? Dengan kesempatan besar di depan kita kali ini, lihat bagaimana aku akan menjagamu jika kamu tidak memenangkan tempat tinggal. Ling Huxian mendengus ringan juga, berjalan masuk setelah mengirim pesan kepada cucunya. Ada 300 murid yang berpartisipasi dalam kontes pil, membuatnya sangat sulit untuk mempersempit pilihan menjadi hanya 2. Oleh karena itu, topik kontes pil ini telah dibagi menjadi kontes pendahuluan dan final. Penyisihan akan berjalan sampai hanya 30 yang tersisa. Mugaoki berdiri di bawah bersama Jiang Chen, memperkenalkan orang-orang yang baru saja mereka lihat. Ling Hu Feng adalah cucu dari Penatua Ling Huxian dari Aula Herbal. Potensinya dalam pengobatan roh tidak buruk, dan dia berada di peringkat 3 besar untuk kompetisi kali ini. Kesombongannya didukung oleh kemampuan, karena ia berasal dari keluarga yang mengabdikan diri untuk belajar secara turun-temurun. Yang paling difavoritkan untuk menjadi yang teratas kali ini adalah Ouyang Chao, cucu dari sesepuh Herbal Hall. Kakeknya Ouyang De memiliki kedudukan yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Ling Huxian. Gadis kecil Ling Huier itu juga disukai untuk menang. Mugaoki dengan sabar menggambarkan semua kompetisi utama mereka. Penatua Yunni mulai mengumumkan aturan saat ini. Ada 5 topik yang dilombakan. 30 orang pertama yang menyelesaikan topik akan masuk ke kontes terakhir. 5 topik tersebut adalah inspeksi kuali, pengendalian kebakaran, identifikasi benih, perakitan obat, dan analisis resep. Saya kira tidak diperlukan penjelasan lebih lanjut untuk pemeriksaan kuali dan pengendalian kebakaran. Ini adalah pekerjaan rumah dasar untuk Regal Pil Palace. Identifikasi benih adalah tindakan menemukan benih ramuan roh yang ditunjuk dalam 1000 biji, dan perakitan obat adalah untuk menyelesaikan jumlah kecocokan yang telah ditentukan dalam kumpulan ramuan roh. Untuk analisis resep, kami akan memberikan 5 resep untuk Anda analisis. Tugas Anda adalah menemukan satu-satunya tanpa kesalahan. Petik 2. Kelima topik itu sebenarnya tidak terlalu rumit.